Kamu berlari untuk mengejar impianmu. Kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang kuat. Kamu memiliki peran yang besar. Kamu menjalani dua kehidupan. Namun di sisi lain, ada kalanya kamu terlihat lemah. Kamu menangis. Kamu merasa sendiri. Tapi kamu berhasil mematahkan segala stereotip. Kamu adalah wanita yang kuat. Kamu harapan bangsa. Teruslah berjuang. Teruslah kejar mimpi itu. Kalian hebat. Halo, nama saya Lisa, usia saya 29 tahun. Pekerjaan saya wira swasta sekaligus ibu rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Bu Marwati, bekerja di PT Indofood. Umur saya 53 tahun, punya putri 2, suami sudah meninggal. Halo, perkenalkan nama saya Henita Susanti Kunda. Saya berasal dari NTT Sumba dan sekarang saya kuliah di Yogyakarta di Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan semester akhir, semester 8, sedang skripsian juga, dan saya sambil bekerja menjadi seorang barista di Holy Ground. Iya, dikasih kebebasan sama suami untuk berkarya, bekerja juga boleh, bebas maksudnya terserah dari saya pribadi mau pilih bekerja atau mau jadi ibu rumah tangga, tapi masih kasih kebebasan. Sebenarnya sih bukan masalah setuju atau enggak ya, lebih ke ya ada orang nyebutnya emansipasi wanita ya, terserah wanitanya gimana gitu. Wanita juga punya kedudukan yang sama dengan pria, tapi menurut kakak kalau memang sudah bersuami itu kan tetap ada rasa hormat kepada suami harus bagaimana. Jadi intinya adalah ketika kita mau memutuskan untuk bekerja atau tidak ya pertama harus tanya suami dulu, memang rasa hormat kita itu kan ya tanya dulu sama suami bagaimana, apakah kita boleh bekerja atau enggak gitu. Tapi even suami tidak memberi kebebasan untuk bekerja pun ya ada yang diberikan juga tanggung jawab dalam kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga, dan kita manfaatkanlah itu kesempatan yang diberikan suami untuk sebagai ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga pun kan nggak cuma ibu rumah tangga tapi kan ada tanggung jawab yang diberikan juga gitu sih. Iya, nggak setuju. Kita memang kalau berkeluarga itu memang harus tunduk pada suami. Tapi kalau tetapi kita tetap harus mengikuti zaman. Kalau kita dari dulu cuma jadi ibu rumah tangga, suami penghasilan sedikit, kita kan nggak bisa maju. Nah, kita tetap harus mengikuti zaman. Jadi seorang istri itu tidak hanya mengasuh anak, tetapi juga harus berkarya. Apalagi kalau punya jabatan lebih baik. Jadi suami harus juga mengakui kalau seumpamanya istrinya lebih tinggi, mengakui, tapi tidak boleh marah-marah gitu. Pandangan seperti itu saya tidak bilang salah atau apa, ada benarnya, ada salahnya juga, tergantung dari kita memaknai arti menjadi ibu rumah tangga. Seperti apapun kita mau jadi ibu rumah tangga atau kita bekerja di luar sana, misalnya kerja di kantoran atau apapun pekerjaannya, itu menjadi pilihan kita masing-masing. Kita memilih jadi ibu rumah tangga atau berkarir. Kembali kalau kita pengennya berkarir di luar, bekerja di mana gitu, itu menjadi pilihan kita juga. Kembali juga kita akan menjadi seorang ibu dan akan melayani suami kita atau menjaga anak-anak kita, merawat anak-anak kita. Lebih ke ini kali ya,
kan sebagai seorang istri kan memang tugas utamanya, kalau buat kakak ya, nggak tahu ini pandangan orang, mungkin pandangan wanita lain beda. Kalau buat kakak sih, seorang istri itu ya utamanya adalah bagaimana dia melayani suami dan melayani di rumah tangga. Jadi tugas utamanya memang rumah tangga. Ketika memang di rumah tangga itu sama-sama mengambil keputusan dengan suami untuk sang istri juga bekerja, ya yang utamanya ini jangan terlewatkan dulu. Jadi tetap dikerjakan yang kebutuhan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangga sendiri. Baru pekerjaan yang di luar yang dia berkarir. Kalau di rumah kita harus tunduk pada suami dan kita harus bisa mengasuh anak-anak, memberi waktu untuk anak-anak. Tapi kalau di pekerjaan kita harus tunduk pada peraturan kantor dan harus tunduk pada peraturan atasan. Ada sih tantangannya, lebih ke yang bagi waktu, jelas itu. Apalagi kan pekerjaannya tuh lebih ke fleksibel sih sebenarnya, karena aku wira swasta di rumah lebih fleksibel sebenarnya. Cuma fleksibelnya ini tuh malah juga tantangannya membagi waktunya. Kapan harus bekerjanya, kapan harus megang anaknya, kapan harus ngerjain urusan rumah tangga. Itu sih lebih ke tantangannya gitu. Kalau di rumah capek, udah kerja capek, di kantor pas kerja di kantor nanti dimarahin sama bos itu kan sok. Jadi di hati itu wah jangan di rumah, udah capek di kantor gitu. Tapi kalau kita tetap berpikir oh ya ini untuk masa depan kita, masa depan anak, jadi enjoy aja. Tantangannya mungkin sampai detik ini tantangan itu diri sendiri, karena kita harus bisa membangun kepercayaan, lebih khususnya kepercayaan public speaking kita juga ketika kita berbicara di depan orang. Mungkin sejauh ini tantangan saya ketika saya bekerja ataupun dalam kuliah terlebih khusus, mungkin membangun kepercayaan di berbicara di depan umum gitu. Dulu tuh cita-citanya jauh banget ya, sebelum kuliah tuh pengen banget jadi apoteker gitu. Tapi karena kuliah aja nggak jadi masuk ke farmasi, ya akhirnya ya sudahlah, pupus sudah gitu jadi apoteker. Terus akhirnya kuliah di yang istilahnya IPA ya, ngambil biologi tuh kayak nanti pengen deh kerjanya kayak di lab gitu. Tapi nyatanya habis kuliah juga nggak dapat kerjaan kayak gitu. Terus ya sudah gitu, maksudnya lambat laun kayak ya udahlah, hidup ini ngalir aja, apa yang dikasih sama Tuhan untuk dikerjain aja gitu. Sejauh ini sih nggak udah ngejar itu, maksudnya lebih ke yang jalinin aja apa yang ada di depan mata. Ketika emang dikasih Tuhan untuk kerja jadi ibu rumah tangga, ya udah dijalanin jadi ibu rumah tangga dengan apa yang ada, termasuk sekarang wira swasta gitu, ya udah dijalanin aja. Yang penting maksudnya apa yang Tuhan percayain itu dijalanin gitu. Oh, cita-cita saya suster. Cita-cita saya suster. Jujur aja dari kecil kayaknya cita-cita kita berubah-berubah ya, atau impian kita. Pasti di SD kita pengen jadi dokter, terus SMP berubah-berubah. Tapi sampai saat ini cita-cita saya mungkin saya pengen menjadi wanita berkarir. Contohnya saya pengen jadi seorang entrepreneur atau pengen punya bisnis sendiri. Itu sih sesuai juga dengan bidang saya ketika saya kuliah. Motivasi sebenarnya sih yang udah membuat motivasi adalah ketika kakak masih bisa buka mata, lalu ngerasain oh aku masih dikasih nafas nih hari ini sama Tuhan gitu. Jadi lebih ke situ sih, berarti aku dikasih kesempatan hari ini untuk menjalani hidupku lagi ya. Jadi di situ maksudnya semangatnya ya udah di situ, karena ada anugerah dari Tuhan lewat nafas kita ini loh ya. Harusnya menjalani hidupnya ya lewat anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan itu. Jadi itu yang semangat buat kakak gitu. Kalau penyemangat sehari-hari itu ya kalau kita kerja itu ingat anak gitu. Kalau kita bekerja ingat anak, membawa suami,
Jadi kita kalau dalam bekerja tuh nggak mungkin mau aneh-aneh. Contohnya mau korupsi nggak mungkin. Soalnya kalau korupsi kan yang sakit hati bukan cuma kita, tapi anak-anak kita juga sakit hati. Nah, jadi kalau bekerja itu kita harus membawa suami istri di pikiran kita, biar kita tuh jalannya lurus. Motivasi yang bikin semangat orang tua. Saya tidak bisa pungkiri bahwa orang tua lah yang buat saya semangat. Kalau tokoh di luar, aku nggak ada ya. Tapi paling paling jadi gambaran sejauh ini ya, contoh paling dekat ya mama sih, seorang ibu yang aku bisa lihat, maksudnya ya kerja iya, ngurus rumah iya. Gitu. Ada ibu saya sendiri sama bapak saya sendiri. Itu bapak saya tuh bekerja juga. Jadi kalau seperti saya, kalau papa saya tuh kalau bekerja ya di kantor ya mengabdi di kantor, tapi kalau di rumah ya dia tetap nggak bawa pekerjaan kantor diterapkan di rumah, enggak. Jadi kalau di rumah tuh ya jadi atasan kita semua gitu. Ya betul sekali, saya selama saya hidup saya pasti memiliki tokoh panutan. Sejauh sini yang masih menjadi panutan saya adalah seorang ibu saya sendiri. Karena kenapa saya bilang panutan? Karena beliau adalah sampai detik ini saya ada karena beliau yang melahirkan saya, dan juga saya sampai sebisa kuat ini karena beliau lewat nasihatnya dan didikannya. Menurut saya keras tapi bisa mendidik saya sampai sebagai perempuan yang berdiri kuat sampai saat ini. Terima kasih, sama-sama. Buat Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, thank you ya Kak. Pesannya, pesan untuk para wanita ya. Apa ya, kadang tuh sebagai wanita tuh kadang buat kakak ya, nggak tahu sih, ini nggak tahu semua wanita mengalami apa enggak, tapi memang ada rasa kayak minder, rendah diri gitu, kadang membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Nggak gampang memang untuk bisa jadi diri kita sendiri, tapi satu hal maksudnya yang kakak pahami bahwa setiap wanita itu memang diciptakan Tuhan sebagai penolong gitu. Entah kamu masih single, entah kamu sudah berkeluarga, tapi kita diciptakan sebagai penolong gitu. Ketika diciptakan sebagai penolong, berarti di dalam diri kita masing-masing ada yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, entah itu talenta apa. Kayak paling simpel lah, hidup kita ini bisa kan jadi berarti buat orang lain lewat menolong orang-orang di sekitar kita. Jadi ya jangan rendah diri, tapi maksudnya berkaryalah buat orang lain di sekitar kita, entah kita single atau berkeluarga, jadikan hidup kita ini berarti buat orang lain. Saya cuma pesan aja kalau para wanita di Indonesia itu memang seorang wanita itu ditakdirkan sebagai ibu rumah tangga, tetapi kalau mempunyai jabatan atau mempunyai pekerjaan itu harus bisa mengerti keadaan. Jadinya kalau di rumah itu ya tunduk sama suami, tapi kalau di kantor tuh harus tunduk sama atasan. Coba itu aja. Pesan buat wanita-wanita di luar sana, tetap semangat, tetap menjadi wanita yang kuat dengan posisinya masing-masing. Apapun yang dijalani saat ini, cintai apa yang kita miliki saat ini. See you. Peran ganda, pekerjaan, dan rumah. Kenapa tidak? Nyatanya kamu mampu kan? Sederhananya, terima kasih wanita cantik untuk segala sabar, riang hati, tangguhmu, seduh, penat, gundah, kecewa, jengkel, atau apapun itu. Teruslah melangkah dalam setiamu ya. Selamat Hari Wanita Indonesia.